Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, atau selamat waktu apapun ya, tergantung dari kapan Anda melihat video ini. Tapi saat ini kita live, tapi kalau nanti Anda melihatnya nggak live di Facebook ataupun di YouTube, ya selamat sesuai dengan waktu Anda gitu ya. Oke, em, lama kita nggak live, kita lama nggak ngobrol tentang psikologi. Malam hari ini kita akan ngobrolin tentang parenting, khusus untuk parenting, tapi aplikasinya juga bisa macam-macam ya. Maka nanti Anda bisa tanya ya, tanya-tanya apapun tentang psikologi terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Tema hari ini adalah jangan lampiaskan marahmu kepada anakmu. Ya, ini adalah tema yang menarik karena banyak orang tua itu yang merasa bahwa mereka menghukum anaknya, mereka mendisiplinkan anaknya, membuat anaknya patuh, tapi sebenarnya dengan cara-cara yang mereka akhirnya sesali di kemudian hari. Ketika mereka menyesali perbuatannya, mereka akhirnya merasa bahwa anak ini perlu dilonggarin. Akhirnya mereka nggak tegas gitu loh untuk anaknya. Karena mengingat bahwa kemarin marah-marah, kemarin berperilaku dengan kasar dan sebagainya. Jadi orang tua yang menghukum anaknya dengan tidak tepat akhirnya akan menyesal. Oleh karena itu, tema kita hari ini adalah jangan lampiaskan marahmu kepada anakmu. Banyak orang tua yang nggak ngerti artinya dari menghukum, arti dari mendisiplinkan. Mereka mengira bahwa ketika mereka marah, itu selalu mendisiplinkan anak. Tapi ternyata mereka tidak mendisiplinkan, tapi adalah melampiaskan emosinya. Mungkin di kantor rasanya nggak enak, sumpek gitu ya. Mungkin berkonflik dengan rekan kerja, mungkin mempunyai masalah dengan keuangan, mungkin mempunyai masalah dengan bisnisnya, atau mungkin masih ada sisa-sisa trauma di masa lalu yang itu muncul karena ada sesuatu hal yang mirip-mirip dan akhirnya ada perasaan yang nggak enak. Lalu ada anak yang di rumah agak nakal gitu ya, agak berulah, maka akhirnya melampiaskan kepada anaknya. Nah, mungkin rasionalisasinya adalah saya menghukum anak. Ya, saya menghukum anak karena anak nakal. Saya menghukum anak karena anak tidak patuh. Maka hukuman ini baik baginya. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir itu adalah melampiaskan emosi. Nah, setelah itu orang tua akan menyesal gitu ya. Jadi topik hari ini kita akan mempelajari caranya untuk mengendalikan marah kita sebagai orang tua itu kayak apa, gitu ya. Nah, bagi Anda yang menyaksikan video ini di Facebook, silahkan dong di-share, silahkan di-like, dan silahkan di-komen bahwa Anda hadir. Anda hadir. Memang kita nggak berikan pengumuman, tapi ya kita langsung live aja karena ini spontan. Tadi saya memikirkan bahwa ini kayaknya materi yang menarik nih bagi orang tua yang lagi work from home atau mungkin nggak work from home gitu. Tapi sebagai orang tua memang kita harus mengendalikan perilaku kita, gitu ya. Oke, baik. Untuk rekan-rekan yang ada di Facebook, silahkan like, silahkan komen. Buat yang di YouTube, boleh dong komen. Nanti biar saya tahu seberapa banyak audiensnya ya. Nanti kalau kita share dan banyak orang yang lihat, maka akan seru nih pembahasannya, gitu ya. Oke. Jadi saya ingin tanya kepada Anda, sering nggak sih Anda melampiaskan marah Anda kepada anak, lalu setelah itu Anda menyesal? Sering nggak sih? Kalau sering, beberapa kali atau banyak melakukan kesalahan seperti itu, silakan nanti dituliskan di kolom komen. Ada juga yang orang berpikir bahwa mendisiplinkan anak itu nggak boleh dengan kekerasan. Maksudnya nggak boleh bentak, nggak boleh mukul gitu ya. Jadi dia menganut paham bahwa semua tuh harus positif. Kalau aku teriak sama anakku, nanti anakku menjadi trauma. Kalau aku mukul ke anakku nanti jadi trauma gitu ya. Akhirnya anak dibaik-baikin terus gitu ya. Anak dibaik-baikin terus, anak kalau misalkan perilakunya nggak bisa diluruskan, dia dibiarin aja gitu, dengan nasihat-nasihat aja, dengan motivasi-motivasi aja, dengan cerita-cerita aja, tapi ternyata tidak mempan gitu loh. Itu banyak hal-hal seperti itu terjadi banyak. Sudah saya nasihati loh, Mas Danang, sudah saya berikan contoh loh, tapi dia nggak mau nurut gitu.
Ya mungkin nurutnya ketika hatinya enak, tapi kalau hatinya nggak enak dia nggak nurut. Ini gimana nih Mas gitu? Ya ibu atau bapak sudah patuhkan dengan cara apa gitu? Saya nggak berani dengan cara yang kasar Mas, saya nggak berani dengan cara yang tegas Mas, karena nanti kalau misalkan saya bentak dia, saya membuat hatinya tersinggung atau dia merasa menjadi terpojok, takutnya dia tuh trauma gitu. Takutnya dia nanti ada hambatan di masa depan. Ibu atau bapak ini taunya dari mana hal semacam ini? Saya baca buku Mas. Saya baca buku kalau kalau nanti anak-anak yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu ya. Anak laki-laki jangan nangis misalkan. Terus kamu jangan teriak-teriak dong di rumah. Gitu. Itu nanti jadi orang yang mempunyai mental block. Gitu. Terus benci sama orang tuanya, nanti bermasalah dengan relasi-relasi di masa dewasanya. Nah ini banyak yang dipahami seperti itu, ya secara pragmatis seperti itu. Tapi apakah itu benar gitu? Nah, saya melihat tuh banyak orang tua yang sebenarnya ada pola asuhnya permisif, pola asuhnya agak membiarkan, dan itu sumber dari perilaku yang sebenarnya menjadi tidak karuan untuk anak-anak zaman sekarang itu banyak sekali karena orang tuanya takut menghukum, orang tuanya takut mendisiplinkan, takut memberikan aturan-aturan yang mungkin orang tua kira bahwa itu menghambat gitu ya. Nah, ini yang perlu diluruskan. Apakah benar anak-anak yang dibebaskan Oke, kita kembali lagi karena tadi agak lag dikit ya. Jadi saya ingin mengulang lagi apakah anak-anak kita ya, anak-anak kita yang kita tidak disiplinkan, yang kita biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, dan kita takut kalau misalkan mendisiplinkan, takut trauma anak kita sehingga nanti menghambat aspek-aspek kehidupannya waktu dewasa. Ketika mereka nanti dendam sama kita, mereka bermasalah dengan relasi-relasi di masa dewasanya. Nah ini apakah benar seperti itu? Ya, saya melihat banyak orang tua itu yang melakukan pola asuh yang agak permisif menurut saya. Jadi mereka agak membiarkan karena takut. Karena takut ketika mereka mendisiplinkan akan terjadi hal yang jelek bagi anaknya. Oke. Ini juga dipengaruhi oleh kesibukan orang tua yang akhirnya membuat mereka itu sedikit waktunya untuk anak. Dan ketika mereka pulang ke rumah sudah malam, lalu di situ juga akhirnya merasa bersalah karena hanya weekend saja mereka bertemu, Sabtu dan Minggu, mereka merasa bersalah gitu ya. Ada perasaan-perasaan menyesal, di situ bersalah, dan akhirnya tidak berdaya tuh. Ketika anaknya minta sesuatu diturutin, ketika anak melakukan kesalahan sesuatu ditoleransi. Nah itu sebenarnya yang menjadikan mereka cenderung untuk membiarkan anaknya semaunya gitu loh.
Dan parahnya lagi ada buku-buku bacaan-bacaan yang menurut saya terlalu naif, terlalu menganut positivistik gitu, terlalu naif menurut saya. Kenapa terlalu naif? Karena mereka hanya melihat satu sisi aja. Misalkan nih, anak yang teriak-teriak lalu dilarang, "Nak, jangan teriak-teriak, kamu tuh jangan teriak-teriak," gitu. Akhirnya membuat anak sugesti itu mancap ke dalam dirinya. Akhirnya ketika nanti mau bicara ya di depan umum teringat pada sugesti itu. Gitu. Atau misalkan, "Nak, kamu itu jangan lari-lari, diem," gitu loh. Gitu ya. Nah, ternyata anak ini waktu dewasa menjadi anak yang kalau lari jadi emas gitu ya. Jadi pencemas anaknya kalau lari misalkan. Nah, apakah memang seperti itu? Ini perlu dipahami bahwa enggak semuanya seperti itu karena kita sebagai orang tua kan sama anak itu tidak cuma waktu kita menemani dia waktu dia melakukan kesalahan dan kita memberikan feedback yang jelek terus gitu loh. Kita menghukum terus. Tapi di lain sisi hukuman itu ada juga pujian, kasih sayang, cinta, apresiasi dan sebagainya. Jadi dalam satu hari itu kan bukan hukuman aja isinya, benar nggak sih? Bukan celaan aja isinya, bukan amarah saja isinya, tapi juga di situ ada kasih sayang, ada apresiasi, ada kita nemanin anak dan seterusnya. Nah ini yang penting perlu dipahami sebenarnya, karena anak melihatnya tidak cuman mereka dihukum, mereka dikasarin, ya, tapi juga ada kasih sayang di situ. Ya meskipun nanti jadi catatan bahwa hukuman itu tidak harus selalu dengan kekasaran, tidak harus selalu dengan agresi verbal, tidak selalu dengan agresi fisik. Misalkan kita pukul, kita cubit, nggak harus seperti itu. Tapi yang lebih tepatnya adalah hukuman ini suatu treatment untuk mendisiplinkan, suatu treatment untuk melakukan pembentukan perilaku, pembentukan watak. Karena anak ini penting sekali untuk dibentuk wataknya. Oke ya. Jadi kalau misalkan Anda punya pertanyaan atau punya curhatan, silakan dituliskan di kolom komen dan silakan share ya. Silakan share video kita ini agar banyak yang melihat ini. Nah, saya akan sharing ya. Saya akan sharing beberapa materi di sini yang nanti mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda ya. Oke. Saya akan ngobrol tentang jangan lampiaskan marahmu pada anakmu, ya. Ini pokok judul atau tema bahasan kita malam hari ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita marah kepada anak kadang-kadang tidak selalu ingin mendisiplinkan anak. Ya memang anak nakal, ya memang anak bertingkah gitu ya, anak memang melakukan kesalahan, tapi ketika kita marah, kita mesti tanyakan apakah itu marah untuk mendisiplinkan ataukah marah karena kita melampiaskan emosi, kan gitu ya. Apakah itu marah untuk melampiaskan emosi? Kalau misalkan melampiaskan emosi ya, maka itu yang harus kita cegah karena itu tidak mendisiplinkan, itu hanya memuaskan diri kita. Jadi kita harus bisa membedakan antara marah kita memang mendisiplinkan anak atau marah kita melampiaskan emosi ya. Ini yang penting. Nah, kadang-kadang orang tua ini nggak ngerti bahwa dia melampiaskan amarah. Ini yang disebut dengan kalau mekanisme pertahanan diri dalam psikologi namanya proyeksi. Ya, proyeksi di mana kita sebenarnya marah kepada diri kita, marah kepada orang lain, tapi kita lampiaskan ke suatu hal. Kita memproyeksikan bahwa kemarahan kita objek kemarahan itu adalah dari luar, ya. Objek kemarahan itu bukan dari dalam kita atau orang-orang yang kita sebenarnya nggak boleh marah, gitu ya. Jadi mari kita bahas. Kalau Anda lihat di gambar ini ada gambar seorang ibu dan seorang nenek dan seorang anak perempuan, ya. Kalau Anda lihat gambar ini di dalam pikirannya dia nggak ngomong, di dalam pikirannya, di dalam hatinya, I hate my mother. Saya benci sama ibuku. Ya. Nah, ketika dia benci sama ibunya, maka itu ada norma-norma yang nggak ngebolehin dia untuk melakukan itu. Jadi dia nggak ngebolehin dirinya untuk membenci ibunya karena normanya mengatur nggak boleh gitu. Karena itu kalau misalkan diucapkan itu menjadi suatu hal yang sebenarnya menekan, nggak boleh gitu. Akhirnya direpress, akhirnya ditekan. Nah,
Karena perasaannya ini nggak tuntas, ya perasaan ini nggak tuntas. Mungkin ibunya itu dulu marahin dia, mungkin ibunya itu suka nyubit dia, dan dia merasa benci dengan ibunya karena terus-terusan begitu, gitu. Atau ibunya ini nggak pernah ada di rumah itu cuma bentak-bentakin dia aja, gitu ya. Akhirnya dia benci sama ibunya, dan karena ini belum selesai, maka ini masih ada di perasaannya di dalam dirinya ini. Nah, ini perlu dikeluarin kan, energi ini masih ada. Dan ini pasti keluar, ya. Maka dia lakukan mekanisme pertahanan diri yang namanya proyeksi. Nah, ketika ada seseorang di sini, ya, anak, maka dia ketika anak ini melakukan kesalahan, dia akan lebih mudah untuk membenci anak ini. Sehingga munculnya adalah I hate you. Aku benci kamu. Sebenarnya dia benci pada siapa? Ibunya. Nah, tema ini adalah tema yang mirip. Dia benci sama ibunya, ya, sebagai seorang anak, tapi diproyeksikan ibu benci kepada anaknya. Jadi ini temanya adalah tema tentang hubungan anak perempuan dengan ibu, ya, anak perempuan dan ibu. Oke. Sepaham ya? Oke. Yang kedua adalah I hate myself. Aku benci diriku sendiri. Jadi ketika orang ini punya masalah dengan dirinya, dia tidak sesuai dengan yang diharapkan dirinya, lalu dia tidak melakukan hal-hal yang diharapkannya, atau ada sesuatu yang masih disimpan tentang dirinya sendiri, maka dia benci sama dirinya sendiri. Tapi ini lagi-lagi bahwa benci sama diri sendiri itu menyakitkan. Sama seperti benci kepada orang tua, gitu, itu menyakitkan. Karena kita dalam norma kita, ya, kita mungkin udah punya norma bahwa yang menekan, ya, bahwa kita nggak boleh benci sama orang tua. Gitu. Lalu ini benci sama diri kita sendiri juga sama menyakitkannya. Karena membenci diri sendiri itu gak enak rasanya, bener gak enak gitu. Sehingga I hate myself ini dilampiaskan, diproyeksikan menjadi I hate you. Siapa? Anaknya yang ada di sekitarnya gitu, yang mungkin melakukan kesalahan ala anak kecil, yang mungkin melakukan sesuatu yang dia tidak tahu kan, anak kecil kan begitu ya. Jadi menjadi objek, lagi-lagi ya, menjadi objek eksternal, yang sebenarnya objek internalnya adalah dirinya, self image-nya, citra dirinya misalkan. Tapi ini diproyeksikan keluar menjadi objek eksternal, yaitu anaknya. Nah, ini dia. Jadi ketika anaknya nakal, ketika anaknya rewel, ya, si orang tua ini I hate you, sehingga nanti bisa jadi dipukul dan sebagainya. Nah, saya sering menjumpai kasus-kasus semacam ini, ya, orang tua yang menyiksa anaknya gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan karena anaknya nakal atau anaknya memang melakukan kesalahan. Buktinya anaknya masih di bawah 2 tahun gitu ya. Anak umur 2 tahun ke bawah ngerti apa sih sebenarnya. Bahkan ada juga yang 1 tahun ke bawah tuh udah dipukul gitu. Anak segitu ngerti apa. Tapi sebenarnya si orang tua ini ada masalah dengan pasangannya. Ya, pasangannya melakukan kesalahan yang begitu disengaja sehingga si orang tua ini merasa tersiksa, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Lalu diproyeksikanlah karena dia mungkin benci sama pasangannya, benci sama dirinya sendiri juga, tapi itu juga akan melukai egonya kalau dia mengangkat hal itu ke kesadaran, sehingga diproyeksikan kepada objek yang lain, yaitu anaknya gitu. Nah, ini secara nggak sadar begitu. Ya. Yang berikutnya nih. Ini neneknya, ini sang ibu ya. Ibu. I hate my mother. Ya, ini benci. Tapi dia bagian dari diriku. Jadi ibunya ini sebenarnya bagian dari dirinya, ada di dalam dirinya ya. Di dalam jiwanya, ada di dalam pikirannya, ada di dalam hatinya, bayang-bayangannya itu muncul di dalam otaknya. Gitu. Jadi dia adalah bagian dari diriku, sehingga aku benci diriku sendiri dan aku benci kamu, gitu loh. Ini adalah proyeksinya begitu. Nah, ini contoh-contoh di mana seseorang masih belum finish dengan urusannya. Contoh-contoh di mana ada ingatan-ingatan tentang ibunya yang melukai dirinya dan itu belum selesai gitu. Dan itu dilampiaskan ke anaknya. Nah,
Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda mengalami ini? Kalau iya, tuliskan di kolom komen ya. Ini kita bahas, ngobrol-ngobrol. Ini kita masih materi. Apakah Anda mengalami ini? Ya, kalau iya, nanti kita bahas tuh ya. Nah, kadang-kadang ini secara otomatis muncul karena ini ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Otak itu kerjanya dari atas ke bawah dan bawah ke atas ya. Contoh gini, kalau kita lagi belum punya skill, belum punya kemampuan, kita melatih ya. Misalkan kita nggak bisa naik sepeda, lalu kita naik sepeda tuh. Ketika kita naik sepeda, kan kita belum tahu tuh caranya, maka kita akan jatuh, maka kita akan salah gitu ya. Lalu kita belajar terus. Itu prosesnya dari up ke bottom, dari atas ke bawah, dari otak bagian atas ke bawah, dari otak bagian mikir ke otak bagian otomatis gitu loh. Nah, setelah waktu dari atas ke bawah itu kita masih gagap, kita masih bingung, kita masih mikir gimana ya ngayuhnya, gimana ya beloknya, gimana ya ngeremnya dan sebagainya, masih sangat sadar sekali gitu loh. Dan itu akan sangat sulit. Tapi ketika kita sudah membentuk suatu kebiasaan, itu tertanam ke pikiran bawah sadar kita, terjadi reaksi otomatis, di situ ada otomatis ya, maka responnya adalah dari bottom ke up, dari bawah ke atas, dari bawah sadar ke sadar gitu ya. Jadi kita menyerahkan diri kita ke otomatisan itu, dan kita bereaksi ya tanpa harus mikir tuh. Kalau Anda naik sepeda nih, karena Anda sudah bisa naik sepeda, maka naik sepedanya nggak usah mikir kan, langsung aja ngayuh ketika ada sesuatu di depan, langsung aja ngerem, lalu langsung aja belok misalkan, nggak mikir lagi karena itu sudah tertanam di bawah sadar kita. Sama dengan ketika kita dari kecil itu kita dibentak-bentak, kita dimarah-marahin, dan di situ kurang kasih sayang dan sebagainya, atau dalam setting pengasuhan kita diasuh dengan cara yang kasar, cara yang melibatkan agresi fisik maupun verbal, maka kita terkondisi di bawah sadar kita, terkondisi seperti itu, sehingga nanti akan mengendalikan pikiran sadar kita, mengendalikan reaksi ketika kita ada di suatu situasi tertentu, dan itu secara otomatis gitu ya. Jadi di situ sudah ada pikiran bawah sadar yang sudah terbentuk, sehingga nanti pikiran bawah sadar yang mengendalikan pikiran sadar. Seperti naik sepeda, kita nggak usah mikir, tiba-tiba itu otomatis kayak gitu. Anda jalan, Anda lari, itu kan Anda sudah nggak usah mikir. Itu cara kerja dari bottom ke up, dari bawah sadar ke pikiran sadar. Ya, kalau Anda lagi menginstall, Anda belajar sesuatu, mana dari atas ke bawah gitu ya. Mudah-mudahan Anda paham ya. Tapi kalau nggak paham, nanti silakan dituliskan di kolom komen. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mengatasi marah. Karena marah ini kan udah otomatis nih, otomatis terjadi ya. Karena kita nggak ngerti kapan tiba-tiba kita marah gitu loh. Maka sebenarnya yang harus kita lakukan adalah sadari tanda-tanda kemarahan itu. Ya, kita marah ini seperti apa sih marah itu? Nafas ngos-ngosan, atau detak jantung itu cepat, atau mungkin perasaannya itu nggak enak gitu ya, mata melotot, atau tubuh menegang gitu ya. Sadari tanda-tanda marah itu. Oke, aku marah nih sekarang. Harus tahu. Kalau kita nggak tahu, ya kalau kita marah, maka kita nggak bisa menghentikan. Oke, aku marah nih, kayak sekarang ini aku marah nih. Aku lagi marah nih. Nah, kalau Anda lagi marah, maka jangan melakukan apapun. Ya, kalau bisa jangan melakukan apapun, intervensi apapun kepada anak Anda yang lagi ruwet. Kenapa? Karena kalau Anda melakukan intervensi itu, maka yang muncul adalah pelampiasan dari kemarahan Anda. Benar nggak? Kalau Anda mau menghukum anak, ya, usahakan Anda tidak sedang marah. Kalau Anda sedang marah menghukum anak, maka yang keluar adalah hukumannya adalah dengan cara melampiaskan emosi. Caranya seperti apa? Tergantung dari pikiran bawah sadar Anda dulu tanamnya apa. Kalau Anda sering melihat orang tua Anda memukul, Anda sering dipukul, atau Anda melihat tayangan-tayangan televisi yang itu sifatnya agresi, ya, atau apapun itu, maka itu yang munculnya adalah dengan agresi-agresi seperti itu. Tergantung pikiran bawah sadar Anda apa. Gitu. Sehingga reaksi ini harus dikenali. Harus dikenali, jangan melakukan apa-apa. Yang kedua adalah dengan cara ambil jeda tuh. Anda mesti jeda. Jangan berespon. Ya, cara yang paling mudah untuk menjeda adalah tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, keluarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, keluarin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika Anda menarik dan mengeluarkan nafas, maka itu akan membuat ya, ketegangan Anda itu akan menurun drastis.
Anda akan otak berpikir Anda akan mengendalikan tuh. Sehingga oke, aku pegang kendali, ya. Atau Anda juga bisa menjauh dulu dari situasi itu. Misalkan Anda pergi kemana dulu, ke dapur dulu, atau Anda minum air dulu, ya, atau Anda mungkin bagi Anda yang Muslim ambil wudhu dulu, misalkan, atau apapun itu. Nah, ini mengacaukan pola, ya, mengacaukan pola. Jadi mengacaukan pola yang selama ini terbentuk. Otomatisasi itu dikacaukan. Jadi selama ini ada respon otomatis, dikacaukan dengan melakukan hal-hal yang lain untuk membreak gitu ya. Jadi state of mind-nya, perasaannya akhirnya menjadi berubah. Gitu. Jadi Anda bisa pergi dulu, Anda bisa minum dulu, atau bisa ngapain aja, gitu. Atau bisa nyanyi-nyanyi dulu gitu. bisa dilakukan seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ada jeda di situ, ada jeda. Jadi nggak langsung marah lalu langsung reaksi, nggak. Tapi di situ marah, reaksi, di tengah-tengahnya ada jeda. Gitu. Yang ketiga adalah berfokus pada solusi. Nih. Oke, marahnya ini marahnya benar-benar marah atau sebenarnya ada pelampiasan nih, ya. Jadi kalau Anda marah, sebenarnya juga nggak ada gunanya juga ketika Anda lakukan mendisiplinkan anak dengan kemarahan juga nggak ada gunanya. So, fokus solusinya apa? Solusinya adalah anak ini perlu dibilangin, anak ini perlu dipastikan bahwa dia nggak melakukan itu lagi. Dengan apa? Mungkin dengan hukuman time out, misalkan. Atau kita mesti pastikan dia membersihkan piringnya yang pecah, misalkan. Kita pastikan itu, kita pantau terus. Ayo, mami temenin, misalkan. Dan seterusnya. Jadi, tugas Anda mesti Anda selesaikan. Semua ini hanya berfokus pada solusi aja. Gitu. Jangan berfokus pada emosi dan kita mesti marah-marah gitu, melampiaskan emosi. Jadi itu yang membedakan kita ketika kita menghukum dan juga marah. Hukuman itu nggak apa-apa, nggak masalah untuk mendisiplinkan anak ya. Tapi jangan sampai dalam hukuman itu kita mencampurkan emosi marah kita yang sebenarnya itu bukan bersumber dari murni kita ingin mendisiplinkan anak, tapi itu bersumber dari ingin melampiaskan, hanya ingin keluar aja tuh emosinya untuk mengekspresikan aja tuh. Jadi itu yang salah. Nah, bagaimana cara menghukum yang benar? Hukuman perlu disepakati di awal dengan anak. Jadi ketika Anda nanti melakukan punishment, ya, memberikan punishment, ya, Anda perlu sepakati dengan anak dulu bahwa anak nanti kalau misalkan kamu teriak-teriak seperti itu lagi, ya, maka nanti mainannya diambil loh ya. Mami cupit loh ya, kakinya misalkan. Nah, waktu menjupit, maka pastikan Anda tidak dengan melampiaskan emosi. Gitu. Menjupit itu nggak apa-apa, tapi menjupitnya jangan yang sampai melukai fisik, sampai parah gitu loh. Ya nggak apa-apa menjupit itu. Saya bilang nggak boleh, boleh-boleh aja. Gitu. Tapi jangan sampai menimbulkan trauma fisik. Trauma fisik itu membekas gitu loh. Jadi ada kesepakatan di awal dengan anak. Yang kedua, orang tua harus tegas dengan yang ditetapkan. Kalau Anda sudah menetapkan hukumannya, bahwa kalau nanti kamu nggak makan ya, sampai 30 menit nih nggak makan, ya udah, berarti makanannya mami tarik nih. Kamu nggak boleh makan dengan lauk ini, misalkan. Nah, itu harus ditepati. Jangan cuma ancaman-ancaman aja. Banyak orang tua yang hanya mengancam-mengancam saja dan tidak diterapkan, akhirnya anaknya kehilangan hormat sama orang tuanya dan dilakukan untuk kesalahan-kesalahan berikutnya lagi. Karena orang tua nggak mendapati janji. Gitu. Yang ketiga, hukuman diberikan tepat setelah anak melakukan perilaku yang melanggar. Jangan menunggu nanti. Nah, ketika anak melakukan pelanggaran, maka langsung hukumannya waktu itu juga. Jangan menunggu nanti, jangan menunggu besok. Karena nanti anak tidak bisa menghubungkan antara yang dilakukannya dengan konsekuensinya. Nah, sebenarnya hukuman ini untuk mengajari anak konsekuensi. Ya, kalau dia melakukan ini, konsekuensinya ini. Kalau anak melakukan ini, konsekuensinya ini. Nah, nanti dalam masyarakat, anak-anak ini akan berhadapan dengan konsekuensi terhadap perilakunya sendiri. Baik itu konsekuensi yang positif maupun konsekuensi yang negatif. Anak diajari mulai dini gitu loh, di dalam rumah, di mikrosistem. Yang berikutnya, yang terakhir adalah hukuman yang tepat bukan berupa hukuman fisik atau agresi verbal, tapi konsekuensi yang berdampak. Nah, yang berdampak bagi anak itu apa sebenarnya? Kadang-kadang agresi fisik dan agresif verbal itu nggak berdampak loh pada anak. Ada juga yang seperti Anda cubit ya, Anda pukul, Anda teriakin, ternyata nggak ngefek gitu sama perilakunya. So, apa yang ngefek? Nah, itu perlu ditemukan. Jangan-jangan dengan mengambil mainan itu malah ngefek gitu.
Ya tentu saja ini disesuaikan dengan usia anak ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, rekomendasi bacaan ya, sekaligus promo, ini ada buku yang sudah saya tulis namanya Sadar Parenting. Ini akan membuat Anda tahu, paham kenapa Anda harus mengasuh anak dengan benar. Ya. Dan apa dampaknya ketika Anda mengasuh anak dengan benar dan tidak dengan benar gitu. Ya, jadi pola asuh yang selama ini kita lakukan ya, dampaknya apa sih sama anak gitu. Ini mengajak bahas tentang itu. Dan juga self healing ini adalah buku yang terbaru saya di mana ini akan membahas tentang bagaimana kita menyembuhkan luka batin kita sendiri, mengelola emosi dan pikiran kita. Lalu bagaimana membuat kita menjadi lebih bahagia. Nah, ada tulisan-tulisannya yang saya tulis awam, yang itu saya dapat dari materi-materi yang baik secara pengalaman maupun literatur-literatur yang saya baca gitu ya. Jadi silakan untuk memesannya di WhatsApp ini, nomornya di sini ya, nomornya di sini. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada pertanyaan, rekan-rekan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Saya akan bacakan. Saya masih sering berdisiplin dengan cara keras karena mungkin saya sendiri bermasalah Pak, sehingga kadang muncul sensi saat anak berulah saya sungguh pendek. Oke. Ya, jadi itu saran-sarannya tadi udah saya jelasin ya. Jadi perlu latihan memang dan perlu bersabar dalam melatih diri ya, karena juga nggak semudah itu untuk bisa langsung menguasai itu ya. Untuk menginterupsi kemarahan kita memang perlu waktu dan perlu latihan. Jadi perlu memaafkan diri ketika masih masih gagal gitu. Nggak apa-apa sih menurut saya. Saya udah hampir 4 tahun anxiety, belum pernah ke dokter, cuma pernah di hipnoterapi aja. Sekarang udah agak mendingan, cuma naik turunnya paniknya. Gimana solusinya? Solusinya adalah latihan. Jadi hipnoterapi itu sebagai apa ya istilahnya ya, mengekspresikan emosi, menyelesaikan dari minus ke nol. Ya. Jadi masalah-masalah yang masih ada di dalam pikiran bawah sadar kita dikoreksi, lalu di framing di situ, diekspresikan, di apa namanya, diselesaikan unfinished business-nya, lalu di situ di reframing, bagaimana kita memandangnya, diubah dengan lebih positif gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa itu masih modalnya aja. Anda perlu melatih dari nol ke plusnya. Jadi kalau misalkan Anda tadinya panik ya, panik karena mungkin ada pikiran-pikiran yang selalu negatif di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, ada bayangan-bayangan itu yang mungkin karena traumatik masa lalu sudah diekspresikan, emosinya udah dibenerin di situ, lalu juga sudah di reframing. Jangan lupa untuk membuat diri kita rileks, membuat kita berpikir positif lebih banyak, itu perlu latihan ya. Jadi kita mesti menghadapi situasi-situasi yang tadinya kita takutkan dengan latihan-latihan yang sudah kita lakukan. Jadi menghadapi sumbernya, lalu melakukan pikiran-pikiran yang benar dan relaksasi, itu bisa menjadi alternatif. Dan juga ada cara yang lain, yaitu dengan cara membuat diri kita bahagia. Ketika kita itu merasa bahagia, maka kita lebih kuat dalam menghadapi emosi-emosi negatif. Ini kebahagiaan salah satunya adalah dengan mengaktualkan diri, dengan cara berguna bagi orang lain, kita menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Kita menikmati passion kita, kita berdamai dengan masa lalu, ya. Kita mensyukuri kehidupan, lalu hidup sekarang ini dengan sepenuhnya, tidak pikirannya tidak kesana kesini ketika kita mengerjakan sesuatu saat ini hidupnya, dengan latihan-latihan mindful ya. Lalu kita punya harapan di masa depan dan kita optimis bisa mencapai harapan itu. Maka itu akan membuat kita lebih bahagia. Nah, ketika kita bahagia, maka itu bisa menangkis ya emosi-emosi negatif yang kita rasakan. Pak, apa maksudnya anak akan pintar pada waktunya?
Anak akan pintar pada waktunya itu ketika anak memiliki otak ya yang sudah berkembang, yang itu bisa mempelajari yang kita ajarkan gitu loh. Jadi anak-anak yang memang belum berkembang. Jadi anak ini perkembangannya ya kematangannya itu berbeda-beda. Setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang mungkin usia 7 tahun dia visual spasialnya matang gitu ya. Motoriknya itu sudah sempurna. Ada juga yang enggak gitu. Ada juga yang 7 tahun masih belum matang, tapi membutuhkan waktu yang berbeda gitu ya. Jadi kita mesti sabar dulu. Nah, tetap kita stimulasi, bukan berarti bahwa anak akan pintar pada waktunya, lalu kita biarkan aja, dia terserah apa enggak, sebagai orang tua kita tetap stimulasi. Nah, stimulasinya dengan cara-cara yang menyenangkan. Kita ajak dia menghafal, kita ajak dia mengaji, kita ajak dia membaca, kita ajak dia, dan sebagainya, tapi dengan cara yang menyenangkan. Dan tentu saja kita mengukur ya, usianya sudah cukup atau belum. Jadi kira-kira begitu. Ya. Ya, oke, baik teman-teman yang ada di Facebook maupun di YouTube, silakan untuk share video ini. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan apa yang menjadi bahasan kita malam hari ini. Nah, bahasan kita malam hari ini adalah jangan lampiaskan marahmu kepada anakmu. Kenapa ini penting? Karena kita mesti membedakan antara melampiaskan dan mendisiplinkan, ya. Jadi seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan, monggo silakan ditanyakan. Ada beberapa orang di sini saya ingin sapa ya. Ada Mbak Eka, ada Pak Muhammad Anwar, ada teman-teman juga yang di YouTube ya, dan juga di Facebook. Kira-kira begitu, rekan-rekan. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya akan akhiri live kita malam hari ini. Kalau Anda masih memiliki pertanyaan, silakan nanti aja ditulis di kolom komen, nanti akan saya balas melalui chat ya. Kalau Anda ingin mendapatkan video-video yang lain, Anda bisa ke YouTube saya, Danang Baskoro Psikolog ya. Tulis aja Danang Baskoro Psikolog gitu ya. Atau di Instagram saya Danang Psikolog gitu. Nanti kita bisa ketemu di sana. Anda bisa mendapatkan video-video yang menarik, yang bermanfaat seputar psikologi di YouTube. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, ya saya akhiri sekian. Jangan lupa untuk share video ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.